Aroma yang familiar, gerakan tangan yang familiar, dan senyum yang sama persis seperti mendiang istrinya. Citra, kamu Citra, kan? Istri yang ia kira telah meninggal dunia, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang asisten rumah tangga setelah 3 tahun. Cerita dimulai. Bima Nugraha, hari itu pun, duduk termangu di depan meja makan yang kosong. Sayur lodeh di mangkuknya sudah lama dingin, dan nasi di piringnya belum tersentuh sama sekali hingga mulai mengeras. Penanak nasi dan TV sama-sama mati. Satu-satunya suara yang terdengar di rumah yang sunyi itu hanyalah detak jarum dari jam dinding tua. Jarum detik itu terus berdetak, melewati hari yang seolah tak berarti. Ia telah menjadi pria yang bahkan tak sanggup membereskan satu piring pun. Di dalam kulkas, lauk pauk kedaluarsa berjejer rapi, dan di wastafel, sisa kuah yang mengering telah menjadi kerak. Rumah yang berantakan, hati yang berantakan. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, ruang itu seakan membeku, tetap sama seperti hari terakhir jejak istrinya masih ada di sana. Ting-tong, suara bel pintu depan berbunyi, membuat Bima terkejut dan mengangkat kepalanya. Beberapa saat yang lalu, ia begitu larut dalam lamunannya hingga suara sekecil apapun tak terdengar. Siapa? Belakangan ini tidak ada seorang pun yang datang ke rumah. Ia bangkit dari kursinya dengan sangat perlahan. Kaus kaki yang hanya terpasang sebelah, tatapan mata yang kosong, langkah kaki yang gontai. Ia membuka pintu depan. Dan pada saat itu, jantungnya terasa berhenti berdetak untuk sesaat. Di depan pintu, berdiri seorang wanita dengan rambut yang diikat rapi. Ia mengenakan blus dengan kardigan berwarna krem, kedua tangannya tergenggam sopan di depan tubuhnya. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Selamat pagi, nama saya Santi Wulandari. Saya datang karena panggilan kerja sebagai asisten rumah tangga." Sementara nama itu terngiang di telinganya, pandangan Bima menyapu perlahan wajah wanita itu, matanya, hidungnya, bibirnya, garis rahangnya. Tak ada satupun bagian yang bisa ia pastikan. Namun anehnya, dalam beberapa detik yang singkat itu, jantungnya merasakan emosi yang sangat familiar. Emosi yang sangat lama. Sebuah nama yang ia yakini telah ia lupakan, kini terasa naik hingga ke ujung lidahnya. Ia menggelengkan kepalanya sangat pelan. "Ah, ya. Silakan masuk." Wanita itu melepas sepatunya dengan hati-hati dan melangkah masuk dengan langkah pelan, menyapu pandangannya ke seluruh ruang tamu. "Pekerjaan rumahnya mau dimulai dari mana, Pak?" Saat wanita itu bertanya, Bima hanya mengayunkan tangannya ke udara. "Terserah Anda saja." Tanpa menunggu lama, Santi segera mengenakan sarung tangan karet dan menuju ke wastafel. Caranya mengecek suhu air, menuangkan sabun cuci piring, dan menata piring-piring kotor terasa begitu terampil dan familiar. Bima hanya duduk diam di sofa, mengamatinya dari jauh. Suara gemericik air, denting piring yang saling bersentuhan. Itu bukanlah suara yang biasa terdengar dari seorang Art di hari pertamanya bekerja. Suara-suara itu terlalu akrab di telinganya. Terutama cara Santi melipat handuk. Lipat 2, lipat 2 lagi, lalu lipat menjadi 3 bagian. Itu adalah cara khas Citra. Bukan cara hotel, bukan juga cara toserba, melainkan caranya sendiri yang rapi namun terasa hangat. Tanpa sadar, Bima mengusap mulutnya dengan punggung tangan. Hatinya tiba-tiba terasa kalut. "Bapak belum makan?" "Ya, mau saya buatkan sayur hangat?" Mendengar tawaran itu, Bima mengangkat kepalanya. "Ya, boleh." Santi, tanpa ragu sedikit pun, membuka kulkas dan mengeluarkan bahan-bahan. Santan, sejumput terasi, bawang putih yang banyak, kaldu ayam, labu siam yang diiris tipis berbentuk dadu, dan kentang yang dipotong besar-besar. Saat uap mulai mengepul, ia menutup panci, mengecilkan api, dan sebelum mencicipi rasanya, ia selalu punya kebiasaan membersihkan pinggiran panci. Semua kebiasaan itu, Bima tanpa sadar terus memperhatikannya sebelum akhirnya memalingkan wajah. "Silakan dicoba, Pak," ujar Santi seraya meletakkan semangkuk sayur lodeh di atas meja.
Bima menyendok satu suap dengan hati-hati. Bukan lidahnya yang pertama bereaksi, melainkan ingatannya. Rasanya persis seperti masakan Citra. Bukan masakan ibunya, tapi rasa khas yang selalu dibuat Citra sambil berkata, kalau pakai kencur sedikit, rasanya jadi lebih sedap. Ia meletakkan sendoknya dan menatap mangkuk itu dalam diam. Lalu, dengan sangat perlahan, ia berbisik, Citra selalu bilang begitu. Dia bilang tidak apa-apa kita tidak punya anak, kita berdua saja sudah cukup. Ia sendiri terkejut. Mengapa ia mengatakan hal itu? Bapak tidak apa-apa? Tanya Santi. Bima mengangguk, namun sudut bibirnya terhenti dalam posisi canggung, antara ingin tersenyum dan tidak. Enak sekali. Rasanya pas untuk saya. Santi tersenyum tipis. Senyum itu terlalu familiar, hingga Bima segera mengalihkan pandangannya keluar jendela. Di luar, sinar matahari masuk melalui celah jendela, dan bayangan pohon menari di lantai ruang tamu. Pemandangan yang biasa ia lihat, tapi anehnya, kehadiran seseorang yang begitu mirip dengan dia di dalam ruangan ini terasa menakutkan sekaligus menghangatkan. Malam itu, Bima berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Sejak hari kematian Citra, kamar itu tak pernah lagi memiliki aroma apapun. Namun anehnya, malam itu, aroma sayur lodeh terasa meresap di pakaiannya. Ia berkata pada dirinya sendiri, hanya mirip, tidak mungkin. Dia sudah meninggal. Aku sendiri yang menerima guci abunya. Namun, jantungnya berdebar jauh lebih kencang saat memikirkan wanita yang duduk di meja makannya tadi, dibandingkan saat ia berada di rumah duka. Keesokan paginya, Bima terbangun lebih awal dari biasanya. Di luar jendela, langit masih remang-remang, dan dari arah ruang tamu terdengar suara aktivitas yang pelan. Ia ingat betul, kemarin wanita itu berkata sesuai kontrak, ia akan mulai bekerja pukul 9 pagi. Tapi sekarang, jam baru menunjukkan pukul 6:30. Dengan menyeret sandalnya, ia berjalan ke ruang tamu dan berhenti ketika melihat Santi di dapur, sedikit menunduk sambil memotong sayuran dengan hati-hati. Anda sudah datang? Tanyanya. Santi mengangkat kepala dan tersenyum canggung. Saya berangkat lebih awal karena takut macet, Pak. Ternyata sampainya lebih cepat dari perkiraan. Saya sempat menunggu di depan, tapi akhirnya masuk saja. Bapak kan sudah memberitahu, kata Sandi pintunya. Bima mengangguk mendengar penjelasan itu, tapi ada perasaan ganjil yang tersisa. Benar, ia memang memberitahu, kata Sandinya saat menandatangani kontrak kemarin. Tapi itu semata-mata untuk kemudahan, ia tidak menyangka wanita ini akan masuk ke rumahnya sepagi ini dengan begitu wajar. Ia duduk di meja makan, memainkan gelas air sambil terus mengamati Santi. Wanita itu sedang memotong wortel dan labu siam dengan ukuran yang sama persis. Bukan irisan dadu, bukan juga irisan korek api, melainkan bentuk pertengahan, persis seperti potongan yang disukai Citra. Ia berkata dengan acuh tak acuh, cara Anda memotong wortel terlihat sangat mahir. Santi, tanpa menghentikan pekerjaannya, menjawab, saya belajar dari buku resep, Pak. Kelihatannya mudah, tapi ternyata cukup sulit untuk mendapatkan potongan yang pas di tangan. Gaya bicaranya, ketenangan dalam jawabannya, terlalu alami untuk seseorang yang hanya mengaku berlatih dari buku resep. Sesaat kemudian, sambil memasak sayur lodeh lagi, Santi bergumam, harusnya ada sambal juga. Sambal terasi yang sudah jadi pasti lebih enak. Lalu, tanpa ragu, ia membuka kulkas. Saat itu, alis Bima sedikit terangkat. Sambal terasi ada di wadah sebelah kiri, di rak sayuran. Santi sempat terdiam, namun ia langsung menemukan dan mengambil wadah yang dimaksud dengan tepat. Benar juga. Saya menemukannya dari baunya. Santi berkata sambil tersenyum, tetapi tatapan Bima semakin rumit. Tidak mungkin. Maksudnya mungkin hanya baunya enak. Posisi di kulkas kan bisa saja ditebak, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, pada suatu momen, Bima tak sengaja melihat tangan Santi saat ia melepas sarung tangannya. Di punggung tangan kirinya,
ada bekas luka bakar kecil yang samar. Letaknya sama persis dengan luka bakar Citra saat awal pernikahan mereka, akibat terciprat kuah panas. Bima menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, di kepalanya kalimat siapa orang ini? Apa ini benar-benar mungkin terjadi? Terus berputar tanpa henti. Santi tidak ikut duduk bahkan setelah menyiapkan makanan. Ia hanya berdiri diam, memperhatikan Bima makan. Bima sengaja hanya memfokuskan pandangannya pada piring. Ia tidak tahu harus memulai percakapan seperti apa, dan pertanyaan apa yang tidak akan membuatnya terlihat aneh. Apa masakannya benar-benar cocok di lidah Bapak? Tanya Santi. Bima terdiam sejenak sebelum menjawab, ya, sangat cocok, sampai saya terkejut. Kemudian, Santi tersenyum kecil dan menambahkan satu kalimat lagi, selera makan Bapak tidak banyak berubah, ya. Mendengar itu, Bima menghentikan gerakan sumpitnya. Apa maksud Anda? Santi segera menggeleng. Ah, bukan apa-apa, Pak. Hanya asal bicara saja. Namun, satu kalimat singkat itu menusuk begitu dalam ke hati Bima. Mungkinkah dia berbicara seolah-olah sudah mengenalku dengan baik? Sore itu, setelah Santi pulang, Bima duduk termangu di meja makan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan hati-hati, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka kembali foto-foto pemakaman Citra 3 tahun lalu. Guci Abu, ibu Citra yang mengenakan pakaian duka, dan dirinya sendiri yang tersenyum hampa. Semuanya dengan jelas menunjukkan bahwa Citra telah tiada. Ia memperbesar foto wajah Citra sekali lagi. Bayangan senyum Santi seolah tumpang tindih dengan wajah istrinya. Ia menutupi dahinya dengan satu tangan dan bergumam, tidak mungkin. Kenapa aku terus seperti ini? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menuju kamar tempat lemari pakaian Citra berada. Saat membuka pintu, aroma sabun yang samar tercium. Tumpukan handuknya yang belum terlipat, lip balm yang belum pernah dibuka, dan sebuah kardigan biru langit yang tergantung di gantungan baju seolah menunggunya dalam diam. Ia hanya berdiri di depan lemari itu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, dalam hati, ia berbisik sangat pelan. Tidak mungkin kamu, kan? Di hari ketiga, Bima sengaja duduk di sofa ruang tamu tanpa berkata apa-apa, hanya mengamati Santi. Wanita itu, seperti biasa, dengan tenang merapikan rumah, melipat selimut sesuai urutan, menyiram tanaman, dan memasukkan pakaian ke mesin cuci. Gerakannya sama sekali tidak menunjukkan kecanggungan seorang art baru. Bima sengaja meletakkan wadah acar tua dari dalam kulkas di bagian paling depan. Namun, Santi dengan santainya memindahkan acar itu ke belakang dan mengambil wadah acar lain yang lebih segar, tanpa ragu sedikitpun. Apa acar yang itu lebih enak? Tanya Bima. Santi, sambil menutup wadah, mengangguk. Iya Pak. Yang di rak paling bawah itu sepertinya baru dibuat 10 hari yang lalu. Sekarang rasanya paling pas. Mendengar itu, Bima merasa napasnya tercekat. 10 hari yang lalu, ia tidak membuat acar baru. Itu adalah acar terakhir yang dibuat Citra saat ia masih hidup. Sore itu, teman kantor Bima, Dimas, datang berkunjung. Alasannya adalah untuk mengambil barang, tapi sebenarnya ia khawatir dengan kondisi Bima. Dimas duduk di sofa, minum air, lalu melirik ke arah dapur dan mengerutkan kening. ERT lo siapa? Kok dia pakai celemek yang dulu sering dipakai almarhumah istri lo? Kata-kata itu membuat Bima terdiam. Pagi itu, Santi dengan begitu wajar mengenakan celemek yang biasa dipakai Citra. Bima sempat melihatnya, tapi ia hanya berpikir, mungkin dia memakainya karena itu yang ia lihat. Tapi sekarang, adegan itu terasa berbeda. Cuma ibu-ibu biasa. Orangnya pendiam dan kerjanya bagus, jawab Bima sekenanya. Namun, Dimas masih menatapnya dengan curiga. Tapi muka lo pucat banget. Lo sakit? Enggak, jawabnya sambil memejamkan mata. Ia ingin sekali percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi. Malam harinya, Santi pulang dengan tenang. Bima duduk di meja makan,
menggenggam celemek itu erat-erat tanpa bergerak. Akhirnya, ia mengeluarkan ponsel tua milik Citra. Nomornya masih tersimpan, tidak pernah ia ganti sejak kepergiannya. Dengan ragu, ia membandingkan nomor itu dengan nomor telepon yang tertera di surat kontrak Santi. Nomornya berbeda. Namun, 4 digit terakhirnya sama persis dengan nomor yang dipakai Citra dulu. Ini pasti kebetulan. Dengan tangan gemetar, ia menulis nama di buku catatannya, Santi, Citra. Lalu ia menghapusnya lagi. Rasanya terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk mencoba sebuah trik kecil pada Santi. Bisa tolong hari ini masak tanpa menggunakan terasi? Santi menatapnya dengan sorot mata terkejut sejenak, tapi kemudian tersenyum. Tentu saja, Pak. Sebenarnya saya juga tidak terlalu suka aroma terasi. Satu kalimat itu membuat Bima meletakkan sendoknya. Citra adalah orang yang selalu merasa mual bahkan hanya dengan mencium aroma terasi. Ia tidak pernah menambahkan terasi dalam masakan apapun, baik itu sambal maupun tumisan. Satu lagi kepingan puzzle yang cocok. Ia semakin bingung. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa wanita di hadapannya ini bukanlah Citra. Gaya bicara, gerakan tangan, perilaku, bahkan hingga rasa masakannya, semuanya cocok satu persatu seperti kepingan puzzle. Malam semakin larut. Ia berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Sambil menatap langit-langit, ia bergumam dalam hati, seandainya benar, meskipun tidak mungkin. Seandainya dia benar-benar Citra. Kenapa? Kenapa dia pura-pura tidak kenal? Sebelum tidur, ia teringat pada sandal rumah yang diletakkan Santi di dekat pintu masuk. Sandal abu-abu yang sama persis dengan yang dipakai Citra dulu. Di bagian atasnya, tertulis dengan spidol merah kecil, CA. Bima langsung membuka matanya. Benar, ini pasti Citra. Pagi itu, Bima duduk di kursi dapur dengan secangkir kopi di hadapannya. Sambil memandangi uap yang mengepul dari cangkir, ia merasa seperti sedang duduk dalam ketenangan sebelum badai. Jam menunjukkan pukul 7 pagi, dan waktu kedatangan wanita itu semakin dekat. Ketika terdengar suara pintu depan terbuka, Bima secara naluriah menahan napas. Suara sandal dilepas, lalu langkah kaki yang mendekat ke arah dapur. Semuanya terdengar familiar, tapi kini perasaan asing dan takut menyelimutinya. Santi muncul dengan tenang dan menyapanya. Selamat pagi, Pak. Hari ini saya mulai dari membersihkan jendela, ya? Bima hanya mengangguk sebagai jawaban. Perlahan, ia bangkit dari kursi dan menuju kamar tidur utama. Ia membuka laci di dekat lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah kotak biru tua. Kotak usang itu berisi barang-barang peninggalan Citra. Dari bagian paling dalam, ia mengambil selembar foto dan sebuah buku harian. Kembali ke dapur, ia meletakkan foto itu di hadapan Santi tanpa berkata apa-apa. Foto itu menunjukkan seorang wanita sedang melipat jemuran di halaman yang cerah. Ia mengenakan kaos putih dengan celemek motif bunga, rambutnya diikat asal. Santi langsung tertegun begitu melihat foto itu. Ini almarhumah istri Bapak? Tanyanya, mencoba menjaga ekspresi tenangnya, tetapi ujung jarinya gemetar. Iya, namanya Citra, jawab Bima singkat. Tapi aneh, ya. Celemek yang Anda pakai kemarin pagi, sama persis dengan yang ada di foto ini, sampai ke bagian talinya yang sedikit terurai. Wajah Santi menegang. Mungkin hanya kebetulan mirip, Pak. Kalau sering bekerja di dapur, celemek seperti ini kan banyak. Yang tidak suka terasi juga Citra. Dan dia selalu membuat semur dengan air kelapa, bukan gula. Sama seperti yang Anda lakukan kemarin. Memasak itu soal perasaan, Pak. Sebagai ibu rumah tangga, hal seperti itu. Bima memotong perkataannya sambil menunjukkan sandal rumah itu. Di sandal ini tertulis CA dengan spidol merah, Citra yang menandainya sebagai miliknya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Santi terdiam. Bibirnya bergetar, mencoba mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tak ada kata yang keluar.
Anda bertanya apa saya menguntit Anda, kan? Bukan. Bukan saya yang mengawasi Anda. Saya hanya merasa takut karena terlalu banyak kebetulan. Saya mencoba mengabaikannya, tapi saya terus melihat citra dalam diri Anda. Saat itu, bola mata Santi bergetar hebat. Ia berusaha tersenyum, tapi sudut bibirnya terus bergetar. Kejadian kebetulan seperti itu kadang terjadi di dunia ini, Pak, bisa saja terjadi. Tapi bagaimana dengan ini? Bima membuka buku harian itu. Ini ditulis Citra sebulan sebelum dia meninggal. Ia menunjuk salah satu halaman. Jika aku bisa kembali ke dunia ini, ada satu rumah yang sangat ingin ku datangi lagi. Untuk tinggal diam-diam di sisi orang itu, dengan cara yang aku cintai, tanpa ada yang tahu. Santi menatap buku harian itu dan menarik napas dalam-dalam. Air mata yang menggenang di pelupuk matanya kini mengalir deras tak terbendung. Kenapa Bapak terus begini? Saya bukan dia. Malam itu, saat Anda merapikan kulkas, Anda mengambil botol selai sirsak yang ada di bagian paling dalam, paling bawah. Tidak ada orang yang tahu tentang botol itu selain Citra. Saya sengaja menyembunyikannya. Bagaimana Anda bisa tahu? Santi tidak menjawab. Tidak. Pada saat itu, ia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Bima berkata dengan pelan, Anda ini sebenarnya siapa? Wanita itu perlahan membalikkan badannya. Namun dari punggungnya, terlihat jelas bahunya yang bergetar menahan isak tangis. Sore itu, Bima bergumam pada dirinya sendiri, sekarang, aku yang harus bergerak. Keraguan di hatinya sudah terlalu besar, dan ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan normal. Ia harus memastikan sendiri siapa wanita itu, dan mengapa ia muncul kembali di hadapannya. Bima mengambil ponselnya dan melihat alamat yang ditinggalkan Santi saat menandatangani kontrak beberapa hari lalu. Awalnya ia tidak terlalu peduli, tapi sekarang terasa aneh. Alamat itu berada di sebuah gang sempit di Jakarta, daerah yang sangat sederhana. Bima bahkan ragu apakah alamat itu asli. Jangan-jangan dia sengaja menulis alamat palsu. Dengan hati yang gelisah, Bima masuk ke mobil. Ia memasukkan alamat itu ke navigasi dan menuju ke sebuah area pinggiran yang dipenuhi rumah-rumah petak tua. Sepanjang perjalanan, ia hanya menatap keluar jendela, berulang kali bertanya dalam hati. Apa benar Santi ada di sana, atau orang yang sama sekali berbeda? Setelah memarkir mobil, ia tiba di depan sebuah bangunan 3 lantai yang tertera di alamat itu. Bangunan dengan dinding bata merah yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, ia menaiki tangga menuju kamar nomor 220. Di depan pintu, Bima berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu mengintip kotak surat. Tidak ada nama Santi Wulandari. Sebaliknya, di atas stiker tua, ada tulisan pudar yang terbaca, Citra Anindita. Melihat nama itu, tubuh Bima membeku. Citra? Tempat apa ini? Dengan hati yang kalut, ia menekan bel dengan hati-hati, tapi tidak ada jawaban. Sesaat kemudian, pintu sebelah terbuka, dan seorang nenek bungkuk menjulurkan kepalanya. Cari siapa, Nak? Bima refleks menundukkan kepala. Ah, iya, Nek, permisi, apa nenek kenal dengan penghuni rumah ini? Ibu Santi, atau mungkin dulu namanya Citra Anindita? Nenek itu menyipitkan matanya dan memiringkan kepala. Citra itu memang nama gadis yang dulu tinggal di sini. Tapi dia sudah lama sekali pindah. Rumah itu sudah lama kosong, tapi sekitar sebulan yang lalu sepertinya ada yang datang malam-malam, tapi setahu nenek tidak ada yang tinggal di situ. Malam-malam, Nek? Iya. Tapi karena rumahnya sudah lama kosong, mungkin dia cuma datang untuk mengambil barang. Penjelasan nenek itu membuat Bima semakin bingung. Rumah Santi yang tertera di alamat ternyata rumah kosong, dan di kotak suratnya masih ada nama Citra. Bima menatap kotak surat itu lekat-lekat sekali lagi, dan ia menemukan goresan pulpen yang sangat kecil, seperti bekas luka. Inisial C. A. Inisial yang sering ditinggalkan Citra.
Ia punya kebiasaan meninggalkan jejak itu kemanapun ia pergi. Saat itu, kepalanya terasa kosong. Apa Citra benar-benar masih hidup? Atau ada sesuatu yang hidup dengan nama Santi? Dalam perjalanan pulang, Bima menyetir dalam keheningan total, bahkan tidak menyalakan radio. Di satu sudut hatinya, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Bukan amarah, bukan kebahagiaan, bukan juga kesedihan. Perasaan itu adalah campuran antara kerinduan yang samar dan ketakutan. Setibanya di rumah, Bima langsung mengambil celemek yang ditinggalkan Santi. Di bagian dalam celemek yang tersembunyi, ada sebuah tulisan yang disulam dengan tangan. Jika aku kembali, tak apa jika kau pura-pura tak mengenalku. Napasnya seketika tercekat. Itu adalah kalimat yang sering diucapkan Citra. Kalau aku pergi, jangan terlalu sedih ya. Kalau aku kembali, aku hanya akan diam-diam di sisimu. Bima merosot ke lantai, bersandar di dinding. Lalu, siapa orang yang ada di sisiku sekarang? Kenapa dia kembali dan pura-pura tidak kenal? Pandangannya mengabur. Sejak kapan? Ia tidak tahu, tapi fakta bahwa Citra mungkin masih hidup terasa tidak sepenting rasa sakit karena Citra menyembunyikan identitasnya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela dapur, menatap fajar. Sebentar lagi, sebelum gelap sepenuhnya sirna, Santi akan datang lagi dengan langkah pelan. Suara langkah kakinya masih akan terdengar familiar. Namun, hati Bima yang mendengarnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, Santi, dengan pakaian rapi seperti biasa, menekan bel rumah Bima. Saat pintu terbuka, ia menyapa singkat dan masuk dengan tenang. Namun, suasana hari ini berbeda. Bima berdiri di dekat pintu masuk, di tempat yang biasanya ia lewati begitu saja. Hari ini, kita perlu bicara sebentar. Santi, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut mengangguk. Baik, Pak. Silakan. Bima menunjuk ke meja makan, dan mereka berdua duduk berhadapan. Setelah hening sejenak, Bima mengeluarkan selembar foto usang dari laci dan meletakkannya di atas meja. Foto itu menunjukkan Santi yang sedang berdiri di samping meja makan pada hari pertama ia datang ke rumah itu. Meskipun buram, satu kalimat sulaman di celemeknya terlihat jelas. Jika aku kembali, tak apa jika kau pura-pura tak mengenalku. Apa Anda pernah melihat kalimat ini dimanapun? Santi menatap foto itu dan memiringkan kepala. Hanya kalimat puitis biasa, Pak. Mungkin sedang tren di suatu tempat. Kalimat ini adalah kalimat yang sering diucapkan Citra saat ia masih hidup. Tulisannya juga ada di buku hariannya. Alis Santi sedikit bergetar. Sangat tipis, tapi Bima tidak melewatkan perubahan itu. Tanpa ragu, ia mengeluarkan buku harian dan membukanya. Ini adalah buku harian terakhir yang ditulis Citra sebelum meninggal. Dulu aku tidak berani membacanya, tapi sekarang sepertinya aku bisa. Bima menunjuk satu halaman dengan jarinya. Di sana, terselip sepucuk surat, dan di amplopnya tertulis dengan tinta merah, jika suatu saat kau punya keberanian, bacalah surat ini. Bima membuka amplop itu dengan hati-hati dan mulai membacakan surat itu dengan lantang. Bima, suatu saat aku ingin kembali. Kembali ke sisimu, meskipun dalam wujud yang bukan diriku, tak apa jika kau tak mengenaliku. Asal setidaknya sekali saja, dalam wujud apapun aku hidup, kau merasa aku seperti dia, itu sudah cukup bagiku. Suara Bima bergetar sejenak. Santi hanya menunduk dalam diam, menahan napas. Lalu Bima bertanya, apa Citra sudah kembali? Atau hanya berpura-pura kembali? Santi tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela. Matanya bergetar, dan di celah itu, Bima melontarkan pertanyaan terakhirnya. Ibu Santi, Anda ini siapa? Pada saat itu, Santi terdiam untuk waktu yang lama. Lalu, dengan suara pelan, ia membuka mulut. Apa Bapak pernah dengar tentang amnesia? Ekspresi Bima menegang saat ia mengangguk. Santi melanjutkan, setelah kecelakaan 3 tahun lalu, saya kehilangan semua ingatan saya.
Saat saya sadar di rumah sakit, saya tidak ingat apa-apa. Tapi belakangan ini, ingatan saya perlahan kembali, dan saya mulai mencari Anda. Bima menatapnya, seolah menahan napas. Wanita itu melanjutkan dengan tenang. Awalnya saya tidak yakin. Tapi begitu saya melangkah masuk ke rumah ini, semuanya menjadi jelas. Semua momen yang pernah kita lalui bersama. Santi mengeluarkan sepotong kain kecil dari tasnya. Itu adalah sobekan dari celemek Citra, dan di sudutnya, terlihat tulisan sulaman yang samar. Sebelum pergi, dia memberikan ini. Dia bilang, kalau aku tidak bisa kembali, tolong gantikan aku. Bima menutupi wajahnya dengan tangan dan menghela napas panjang. Pikirannya kacau, tapi ada kehangatan yang menyebar di suatu tempat di hatinya, catatan yang ditinggalkan Citra, jejaknya, dan orang yang ada di hadapannya sekarang. Santi berkata pelan, saya hanyalah bayangannya, Pak. Tapi saya baru pertama kali berpikir, bahkan sebagai bayangan pun, saya ingin menjadi hangat bagi seseorang. Air mata berkilauan di matanya. Bima menatapnya lama, lalu berdiri dengan perlahan. Entah kamu Citra atau bukan. Jika hadiah terakhir yang ditinggalkan Citra untukku adalah kamu, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Di luar jendela, angin musim gugur yang sejuk berhembus. Foto di atas meja makan sedikit bergoyang. Di foto itu, Citra dan Santi yang sekarang jelas orang yang berbeda, tapi entah kenapa, terasa ada hati yang sama. Sore itu, Bima mengunjungi toko bunga langganan lamanya. Tempat yang selalu ia kunjungi setiap hari jadi saat Citra masih hidup. Pemilik toko menyambutnya dengan wajah gembira. Wah, sudah lama sekali tidak bertemu. Bagaimana kabar Mbak Citra? Mendengar itu, Bima sejenak menunduk. Pemilik toko tampak bingung dan menggantungkan kalimatnya. Ah, maaf. Kebiasaan lama saya belum hilang. Bima memaksakan senyum dan mengangguk, lalu mengambil sebuah pot bunga kecil dan berbalik. Namun, pada saat itu, ia berpapasan dengan seseorang di dekat pintu keluar. Seorang wanita parubaya dengan mantel krem yang rapi. Wajah yang sepertinya pernah ia lihat. Wanita itu menatap Bima cukup lama, lalu bertanya dengan hati-hati. Permisi, apa Anda suaminya Mbak Citra? Bima mengangguk kaget. Iya, benar. Tapi, apa Anda kenal saya? Saya Rina. Dulu saya satu sanggar tari dengan Citra. Saya pernah beberapa kali menjenguknya di rumah sakit, tapi mungkin kita belum pernah bertemu langsung. Wanita itu mengamati Bima dengan tatapan hati-hati namun tajam. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Saya dengar, belakangan ini ada wanita yang mirip sekali dengan Citra sering datang ke rumah Anda. Tetangga sebelah yang bilang, katanya mirip sekali sampai merinding. Mendengar itu, ekspresi Bima menegang. Oh, itu hanya asisten rumah tangga. Wajahnya kebetulan sedikit mirip. Begitukah? Rina menatap Bima dengan ekspresi penuh arti. Citra punya tahi lalat di pangkal hidungnya, dan ujung alis kirinya sedikit terbelah. Apa wanita itu juga begitu? Bima merasa napasnya tercekat. Wajah Santi, yang selama ini sengaja tidak ia perhatikan dengan saksama, kini terbayang di kepalanya. Citra kalau tertawa, sudut bibir kirinya yang naik lebih dulu. Dan saat makan, dia selalu meletakkan serbet di pangkuannya. Gelas minumnya juga punya kebiasaan diletakkan di kanan atas dengan sudut 45 derajat. Apa asisten rumah tangga itu juga begitu? Rina melontarkan pertanyaan yang tidak terasa seperti pertanyaan. Bima tidak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya bisa mundur selangkah. Dalam perjalanan pulang, Bima mengingat kembali setiap gerakan Santi. Caranya menyiapkan makanan, selalu melipat serbet dengan kedua tangan dan meletakkannya di sudut meja. Kebiasaannya memegang mangkuk nasi dengan tangan kiri saat mengangkatnya. Ekspresinya saat tertawa, sudut bibir kirinya yang naik lebih dulu. Malam itu, saat Santi sedang berada di kamarnya, Bima masuk ke kamar mandi dan memeriksa peralatan mandi Santi. Pisau cukur, gunting kecil, dan di antara kosmetiknya, ada benda aneh. Plester kulit buatan dan pewarna tahi lalat.
Semuanya terlihat seperti peralatan tata rias panggung, bukan medis. Pada saat itu, Bima berdiri termangu di depan cermin kamar mandi. Ia ingin berteriak, tidak, tapi semua kepingan puzzle di kepalanya kini menyatu. Dan saat Santi kembali ke ruang tamu, ia berkata seolah tidak terjadi apa-apa, saya siapkan sayur lodeh, ya. Katanya, almarhumah istri Bapak suka sekali. Mendengar itu, Bima tidak bisa mengangkat kepalanya. Ia ingin bertanya dari mana, dan bagaimana wanita itu tahu, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Setelah makan, Bima mengeluarkan foto-foto bersama Citra dari laci yang paling dalam. Salah satunya, foto Citra sesaat sebelum operasi, wajahnya terbalut perban. Di belakang foto itu, tertempel jadwal medis, rekonstruksi wajah tahap 3, jadwal belum ditentukan. Dan ada satu baris memo yang ditulis dengan tulisan tangan asing. Jika hari untuk berdiri di hadapannya tiba, aku harus melakukannya dengan wajah tersenyum. Tulisan tangan itu. Bima tidak mengenali tulisan itu, tapi gaya bahasanya sama persis dengan kehangatan khas Citra. Orang yang ia ingat, kata-kata itu, hati itu. Saat itu, bel pintu depan berbunyi. Bima terlonjak kaget dan bangkit. Ia mendekati pintu dan meletakkan tangannya di gagang pintu dengan hati-hati. Tatapannya bergetar, tapi di dalamnya tersimpan sebuah tekad. Tidak apa-apa jika dia bukan Citra. Jika orang ini membawa ingatan dan hati Citra, aku akan menerimanya. Pukul 2 dini hari. Rumah itu sunyi senyap. Namun, Bima tidak bisa tidur sedikit pun. Ia berguling puluhan kali sambil menatap langit-langit yang gelap. Akhirnya, ia bangkit dari tempat tidur dengan pelan dan berjalan ke ruang tamu. Di atas meja, masih ada 2 cangkir teh yang belum dibereskan, dan di dapur, celemek Santi tergantung, belum dirapikan. Pemandangan itu terasa aneh, sekaligus familiar. Tanpa sadar, ia melangkah ke kamar tempat Santi menginap. Karena kebiasaan Santi yang selalu menutup pintu dengan hati-hati, dari celah pintu tercium aroma lavender yang samar. Saat ia membuka pintu perlahan, kamar itu tampak rapi dan bersih. Tempat tidur tertata rapi, dan di atas meja, ada selembar kertas memo kuning. Besok pagi saya mau ke pasar. Kalau ada yang perlu dibeli, tolong beritahu saya. Di akhir kalimat itu, titik. Gaya tulisan itu. Sekali lagi, hati Bima terasa sesak. Tulisan ini sangat mirip dengan tulisan yang sering ditinggalkan Citra dulu. Ia masuk ke dalam kamar dengan pelan dan duduk di meja. Lalu ia membuka tas kecil yang tergeletak di samping tempat tidur. Di dalamnya, ada buku harian milik wanita itu. Setelah ragu sejenak, ia membuka halaman pertama dengan hati-hati. Hari ini aku pertama kali masuk ke rumah itu. Saat berdiri di depan pintu, kakiku gemetar dan hatiku terasa sakit. Ternyata, berdiri di samping orang ini masih membuat hatiku berdebar. Bima tidak bisa membalik halaman berikutnya. Ujung jarinya gemetar, dan matanya terasa panas. Saat itu, lampu kamar menyala, dan dari arah pintu, Santi masuk. Rambutnya acak-acakan, dan ia mengenakan kardigan tipis di atas piyamanya. Ia menatap Bima dan membuka mulut dengan suara pelan. Anda sudah membacanya. Suara itu. Suara yang rendah namun penuh keyakinan. Itu bukan lagi suara seorang asisten rumah tangga. Bima tidak bisa mengangkat pandangannya. Kenapa kamu tidak bilang? Tanyanya dengan suara bergetar. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa padaku? Santi mendekat dengan pelan dan duduk di seberang meja. Saat aku sadar di rumah sakit hari itu, kamu sudah tidak ada. Dokter bilang mereka sudah menyerah padaku, dan aku hanya ingin kembali. Aku ingin berada di sisimu diam-diam. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi karena kamu tidak mengenaliku, aku tidak berani mengatakannya. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap wanita itu dengan berbagai emosi yang campur aduk di matanya. Kerinduan, amarah, kebingungan, dan kelegaan. Awalnya, aku juga tidak punya keberanian untuk bicara. Tapi setiap hari melihatmu tersenyum, aku pikir, berada di sisimu saja sudah cukup.
Pengakuannya yang lirih memenuhi seluruh ruangan. Bima perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan, mengulurkan tangan, dan menggenggam punggung tangan wanita itu. Santi. Bukan. Citra. Mendengar namanya dipanggil, wanita itu memejamkan mata dan menunduk. Nama itu, nama yang sudah lama tidak ada yang memanggilnya, kini seolah hidup kembali. Saat itu, ponsel pintar tua yang tergeletak di atas meja bergetar. Itu adalah ponsel model lama yang dipakai Citra dulu. Di layarnya, muncul satu pesan, proyek selesai. Wah, suara, sidik hari. Semua berhasil diubah. Melihat pesan itu, bola mata Bima bergetar. Ia baru menyadari bahwa rekonstruksi yang dimaksud wanita itu bukanlah operasi plastik biasa. Dia kembali dengan mengubah segalanya. Hanya untuk satu alasan, untuk bisa berada di sisi pria itu. Bima tidak bisa melepaskan pandangannya dari layar ponsel. Proyek selesai. Wajah, suara, sidik jari, semua berhasil diubah. Satu baris kalimat itu meruntuhkan menara emosi yang telah ia bangun selama ini. Wanita itu bukan hanya mendapatkan kembali ingatannya. Citra, atau Santi, adalah orang yang sejak awal kembali dengan mengubah segalanya. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Wanita itu masih duduk dengan tenang, ekspresinya tidak menunjukkan getaran sedikit pun. Seolah ia sudah menduga semua reaksi ini. Apa maksud semua ini? Suara Bima menjadi lebih rendah, tapi di dalamnya tersembunyi amarah, kekecewaan, dan keputusasaan yang rumit. Apa kamu benar-benar Citra? Santi memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya dan mengangguk. Benar. Ini aku, Bima. Tapi kenapa? Tangan Bima menegang. Ia meletakkan ponsel itu, bangkit dari kursi, dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Kenapa kamu melakukan sejauh ini? Kenapa kamu menipuku? Wanita itu menghela napas pelan. Saat aku sadar di rumah sakit, keberadaanku sudah lenyap. Nama Citra, keluarga, catatan. Semuanya hilang. Jadi, aku memilih untuk bisa hidup lagi, dan untuk bisa berada di sisimu. Suaranya terdengar datar, tapi rasa sakit di dalamnya tidak bisa disembunyikan. Saat kamu tidak mengenaliku, aku pikir aku mendapat kesempatan. Sebuah harapan untuk bisa memulai lagi dari awal. Mendengar itu, amarah yang ditahan Bima meledak. Itu yang kamu sebut harapan? Menipu orang, berbohong? Apa itu yang kamu sebut cinta? Ia meninggikan suaranya dan melangkah mendekatinya. Kamu pikir aku ini bodoh? Kamu percaya aku tidak akan mengenalimu? Wanita itu terdiam sejenak di tempatnya. Lalu ia membuka mulut. Bukan karena kamu tidak akan mengenaliku, tapi karena kamu sudah mengubur nama Citra dan melanjutkan hidup. Kata-kata itu membuat Bima tertegun. Kamu sudah menghapus semua jejakku. Foto, barang-barang. Bahkan kamu tidak pernah mendoakanku di hari kematianku. Kenapa? Karena setelah menghapusku, kamu tidak punya kepercayaan diri untuk menerimaku lagi jika aku muncul kembali. Perkataan itu menusuk hati Bima seperti pisau. Itu benar. Ia tidak meratapi kematian Citra, melainkan menghindarinya. Ia membereskan semuanya dan menutupinya seolah tidak pernah terjadi. Wanita itu menyeka air matanya dengan pelan. Aku tidak ingin berubah menjadi monster sampai kamu tidak mengenaliku. Tapi hanya dengan cara itu aku bisa berada di sisimu. Saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka, dan suara seorang pria asing terdengar. Ibu Santi, pintunya tidak dikunci. Ada apa? Bima menoleh tajam. Di depan pintu, berdiri seorang pria paruh baya mengenakan jas lab putih. Di kartu namanya tertulis, Dr. Ardianto Wirawan, Lembaga Riset Bioteknologi Indonesia. Santi tampak terkejut, bangkit dari kursinya dan menunduk. Maaf, dokter. Hari ini saya belum sempat memberitahu Anda. Pria itu melirik Bima sekilas, lalu menutup pintu dengan pelan. Dan berkata, sepertinya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sudah waktunya Bapak ini juga diberitahu, barulah Bima sadar. Ini bukan sekadar pengakuan pribadi,
melainkan ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Anda siapa? Dan wanita ini sebenarnya apa? Ribuan kepingan puzzle yang selama ini tersembunyi perlahan mulai menemukan tempatnya. Namun, sebelum puzzle itu lengkap, ia belum siap. Malam itu, rumah diselimuti keheningan. Hanya suara detak jam dinding yang bergema di ruang tamu. Bima duduk sendirian di meja makan, dan Santi atau Citra berdiri di sudut dapur, menatapnya dalam diam. Pandangan yang tidak saling berhadapan, namun juga tidak saling menghindari, seolah memeluk hening waktu panjang yang terbentang di antara mereka, yang pernah menjadi sepasang suami istri. Apa kau mau tinggal di sini lagi? Bima membuka suara lebih dulu. Suaranya tenang, tapi ada getaran yang datang dari lubuk hatinya. Barulah Citra mengangkat kepalanya. Tidak pernah ada satu hari pun aku tidak ingin tinggal di sini. Tapi aku merasa tidak pantas. Ia berjalan perlahan dan duduk di seberang Bima. Tangannya sempat terangkat ke atas meja, lalu ragu-ragu dan menurunkannya kembali. Saat ingatanku kembali, aku sangat takut. Bagaimana jika kamu tidak menerimaku? Bagaimana jika kamu sudah menjalani hidup yang baru? Karena itu aku terus bersembunyi. Lalu kenapa kamu kembali? Pertanyaan Bima tidak mengandung amarah maupun kesedihan. Hanya ada rasa penasaran yang berat, seperti seseorang yang butuh jawaban. Citra menunduk dan mulai berbicara. Di dekat panti tempat aku tinggal, ada sepasang kakek nenek. Istrinya pikun, dan suaminya setiap hari mengatakan hal yang sama, tidak apa-apa. Kamu masih cintaku. Mendengar itu, aku sadar. Mungkin tidak apa-apa jika aku hanya berdiri di sampingmu. Meskipun aku kehilangan segalanya, mungkin aku bisa tetap hidup, setidaknya di sisimu. Air mata menggenang di pelupuk matanya, dan Bima menggigit bibirnya erat-erat. Kalimat itu, jelas kalimat seseorang yang ingin mempercayai orang lain lagi. Dan ia merasa, objek kepercayaan itu adalah dirinya sendiri. Aku. Selama hidup sebagai Santi, setiap hari aku berjalan di sisimu. Diam-diam menyiapkan makananmu, merapikan pakaianmu, dan terkadang kita duduk di depan TV tanpa bicara, seperti dulu. Rasanya hangat sekali. Kamu mungkin tidak tahu, tapi hari-hari singkat itu terasa seperti seumur hidup bagiku. Mendengar itu, Bima menunduk sejenak dan memejamkan mata. Ingatannya dan sosok Santi di hadapannya mulai tumpang tindih. Gaya bicara, suara langkah kaki, bahkan helaan napas kecilnya. Kini ia mengerti alasan mengapa semuanya terasa familiar sejak awal. Bisakah kita memulai lagi di rumah ini? Pertanyaan Citra terdengar hati-hati, namun tegas. Bima tidak menjawab, melainkan mengulurkan tangan dan menutupi punggung tangan wanita itu dengan lembut. Sejak hari kamu pergi, waktuku berhenti. Jika sekarang waktu itu bisa berputar lagi, kemanapun itu, aku juga ingin pergi bersamamu. Kedua tangan yang saling bertaut itu tergeletak di atas meja makan.